Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini yang kesekian kalinya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kondisi terakhir perhitungan suara gimana? Kondisi terakhir hasil rekapitulasi gimana? Di luar dugaan. Masih quick count ya. Tergantung sumbernya. Baik. Dulu waktu DKI juga kalah. Ya, baiklah. Jadi, karena suasana lagi hangat, jadi kita akan bercerita kembali kisah mengenai bagaimana suksesi pergantian kekuasaan di tubuh umat Islam pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin dulu pernah, tapi ya kita coba review kembali ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu wafat dan umat Islam dalam keadaan goncang, akhirnya bingung gimana nih, Nabi Muhammad udah nggak ada, udah meninggalkan kita, wafat. Bahkan beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab itu sampai nggak percaya Nabi Muhammad itu meninggal. Sampai-sampai Umar bin Khattab kelayapan di kota Madinah sambil menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, saya tebas batang lehernya. Saking nggak terima Rasulullah dikatakan sudah meninggal, nggak terima Umar bin Khattab. Kelayapan di kota Madinah sambil menghunus pedang. Umar yang kelayapan, siapa yang berani? Ya, kalau yang kelayapannya Pak Eri bawa pedang mungkin ya, tinggal dikasih duren juga kabur. Yang kelayapan Umar siapa yang berani gitu, udah terkenal. Tapi satu-satunya sahabat yang berani menghadapi Umar ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mendinginkan Umar dan juga penduduk Madinah waktu itu dengan mengatakan, wahai umat Islam, barang siapa yang menyembah Muhammad, nah, itu kata Abu Bakar, pidatonya itu terkenal sekali, maka ketahuilah sungguhnya Muhammad qad mata, betulan sudah mati, sudah meninggal. Tapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala hidup
la yamut, tidak pernah mati. Nah, barulah tersadar Umar, ya juga ya. Jadi sehebat-hebatnya seorang nabi, seagung-agungnya seorang manusia, tetap ada batasnya. Yang tidak ada batasnya tetap hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Umar tersadar. Akhirnya nerima beliau. Oh iya benar ya. Satu-satunya kekasihnya yang dicintai umat Islam seluruhnya sudah meninggalkan selama-lamanya. Lantas bagaimana? Nah, pertanyaannya kan itu. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, siapa nih yang akan melanjutkan jadi pemimpin? Karena nggak mungkin umat Islam yang sudah begitu menyebar luas nggak punya pemimpin, nggak mungkin. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika kalian berjalan bertiga, maka pilihlah salah satunya menjadi pemimpin kalian. Jadi nggak boleh kita tuh lagi jalan kemana, misalnya ke Puncak atau ke Bandung, ke Cirebon, kemana lah, jalan 3 orang, salah satunya harus ada yang jadi pemimpin, yang jadi leadernya lah istilahnya, leadnya, tim lead. Kalau enggak, masing-masing maunya sendiri-sendiri, bingung. Yang satu maunya ke kanan, satu maunya ke kiri, satu maunya ke depan, yang satu maunya ke belakang. Akhirnya apa? Nanti terjadi keributan, kekacauan. Yang ada nggak nyampe-nyampe nanti ke tempat yang dituju. Kira-kira seperti itu. Makanya ribut juga itu di Madinah waktu itu. Kaum Ansor, apa itu kaum Ansor? Kaum Ansor. Masa ada ingat apa itu kaum Ansor? Ansor dan Muhajirin ya, ada 2 kaum. Apa itu? Masih ingat? Ansor itu artinya adalah kaum penolong. Nah, Ansor itu adalah kaum asli orang Madinah yang menolong orang-orang Muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah, pendatang. Orang-orang Mekah itu orang pendatang di situ yang hijrah ke Madinah dan ditolong oleh orang-orang Madinah, makanya disebut dengan kaum Ansor. Ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin yang memang hijrah. Kaum Ansor mengatakan, ya harus jadi kaum Ansor dong yang menolong. Kalian kan pendatang di sini, tuh mulai. Kalian kan pendatang di sini. Kita ini warga asli sini nih, Akamsi. Nah, anak kampung sini kan gitu. Nah, jadi Akamsi harus berhak dong untuk menjadi pemimpin di sini kan gitu. Karena kalian pendatang. Kan kalian selama ini tinggal di rumah kami nebeng. Kan begitu. Muhajirin datang hijrah ke Mekah, ke Madinah kan nggak bawa apa-apa. Semua harta benda sebagian besar ditinggalkan di Mekah. Jadi mereka hidup menumpang di kaum Muhajirin, dikasih makan, dikasih tempat tinggal dan sebagainya. Kami dong yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin kan begitu. Sementara waktu peristiwa itu mau terjadi, waktu kepemimpinan itu mau dipilih, Abu Bakar dan Umar mendengar itu, waduh gawat nih kalau kaum Muhajirin tiba-tiba mengangkat dirinya menjadi pengganti Nabi. Kan posisinya yang luar biasa tuh, menggantikan Nabi kan gitu. Bisa terjadi perpecahan di kalangan umat Islam nanti. Kenapa? Karena ya seharusnya pengganti Nabi adalah orang yang memang terpilih secara aklamasi oleh umat Islam. Akhirnya Abu Bakar dan Umar mendatangi rapat kecil tersebut di Madinah. Datang situ ke rumahnya Bani Thaqifah, ya di halaman rumahnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada mereka, wahai kaum Ansor, sebaiknya kalian jangan memilih pemimpin kalian sendiri. Apa yang dibilang katakan kaum Ansor? Maksudnya mengatakan, ya nggak apa-apa dong kami memilih sendiri. Ya, kalian kalau memilih sendiri juga boleh. Jadi biarkan aja masing-masing umat Islam ini nanti punya pemimpinnya masing-masing. Nanti kaum Ansor siapa pemimpinnya?
Kaum Muhajirin siapa pemimpinnya? Udah monggo-monggo aja. Nanti kita jalankan roda pemerintahan umat Islam ini dengan ya dua pemimpin kaum Ansor dan Muhajirin. Gawat kalau kayak gitu, kata Abu Bakar kan. Pecah nanti umat Islam. Situasinya sangat genting waktu itu. Bayangkan waktu itu Rasulullah SAW bahkan belum dimakamkan loh. Jenazah Rasulullah masih teronggok di kamarnya begitu aja. Dimakamkan aja belum, tapi udah rame ribut siapa yang akan menggantikan beliau. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, Abu Bakar mengajukan nama, yaitu dua orang, Umar bin Khattab dan Ubaidillah. Ajukan nama, ini penggantinya. Kenapa alasannya? Karena alasannya mereka itu masih dalam klan. Nah, ini klan. Kalau zaman dulu di Arab itu ya yang namanya klan atau keluarga itu masih sangat kuat ininya. Sama kalau di Indonesia ya, ini keturunan siapa nih, Nasution gitu kan misalnya, atau keturunan siapa, masing-masing ada sukunya sendiri ya, suku atau klan atau bani kalau di Arab namanya, karena masih termasuk Bani Hashim, kira-kira seperti itu. Sebaiknya dari Bani Hashim atau dari suku Quraisy yang melanjutkan tampuk kepemimpinan, begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Jangan dari tempat lain. Tapi nggak setuju itu. Nama Umar sama Ubaidillah dari Abu Bakar sama penduduk Madinah, itu kaum Ansor itu nggak disetujui. Bahkan mereka tiba-tiba, ya udah kalau gitu kamu aja Abu Bakar yang menjadi penerus atau pengganti Nabi. Kenapa alasannya? Karena selama ini alasannya kalau Rasulullah SAW sakit, menjelang wafatnya beliau sering sakit. Yang menggantikan Nabi menjadi imam sholat adalah engkau, alasannya gitu. Setiap kali Rasulullah nggak hadir di masjid karena beliau sedang sakit, pasti yang menggantikan adalah Abu Bakar. Bahkan Rasulullah pernah sholat menjadi makmumnya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya orang yang pernah jadi imamnya Nabi ya cuma Abu Bakar. Waktu itu Rasulullah sakit, Abu Bakar jadi imam, tapi Rasulullah kelihatan merasa agak bisa gitu jalan, ya beliau keluar dari kamarnya dan ikut jadi makmum. Abu Bakar ngelihat Rasulullah keluar dari kamarnya, beliau mundur. Ini Rasulullah melambaikan tangan, gak usah gitu, ngasih isyarat. Akhirnya nggak jadi, maju lagi Abu Bakar dan Rasulullah jadi makmum. Artinya Abu Bakar adalah orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Dengan alasan tersebut, sepakatlah terjadi kesepakatan antara kaum Ansor dan juga Muhajirin bahwa Abu Bakarlah yang berhak, yang memang pantas untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi SAW. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar, diangkat menjadi khalifah yang pertama. Kemudian umat Islam dalam keadaan damai kembali, semua berjalan dengan lancar, termasuk seluruh kebutuhan kaum muslimin. Waktu itu kebijakan-kebijakan Nabi SAW tetap dijalankan dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sayangnya Abu Bakar As-Siddiq hanya memerintah selama berapa lama? 2 tahun ya, 2 tahun. Kenapa? Karena beliau sudah sepuh waktu itu. Hanya 2 tahun beliau sakit. Tapi sebelum beliau meninggal, nah ini model tadi model yang pertama ya. Model yang pertama itu diangkat seorang pemimpin di tubuh umat Islam menggunakan kesepakatan bersama, kesepakatan musyawarah. Diangkatlah Abu Bakar.
Abu Bakar sebelum meninggal, beliau tetap dengan pendiriannya waktu di awal bahwa beliau ingin mengangkat Umar atau Ubaidillah. Tapi kemudian Abu Bakar lebih memilih Umar bin Khattab. Beliau menulis surat wasiat kepada umat Islam waktu itu, jika aku meninggal maka angkatlah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Akhirnya wasiat Abu Bakar tersebut dilaksanakan oleh umat Islam. Ya, alhamdulillah suksesinya berhasil juga, tidak ada masalah. Jadilah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, disepakati dan diamini, didukung oleh seluruh umat Islam, baik dari kaum Muhajirin maupun dari kaum Ansar. Dan Umar menjalankan roda pemerintahan kaum muslimin selama berapa tahun? Masih ingat? Selama 10 tahun ya. Nah, selama 10 tahun Umar bin Khattab menjalankan roda pemerintahan umat Islam waktu itu. 2 periode. Sama 2 periode ya, kalau 5 tahun sekali pemilihannya. Nah, ini cuma sekali pemilihannya. Selama 10 tahun, karena memang di masa itu nggak ada batas waktu ya, kayak sekarang kan ada batas waktu kapan ya, pokoknya sampai mati, semeninggalnya. Kalau udah meninggal ya baru diganti, kalau selama belum meninggal ya udah lanjut terus. Jadi batas waktunya tuh mirip dengan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira seperti itu. Cuman cara pengangkatannya ini, cara pemilihannya yang unik, memang beda-beda. Tadi Abu Bakar dipilih secara aklamasi, kalau Umar ditunjuk oleh Abu Bakar menggunakan surat wasiat. 10 tahun Umar memimpin umat Islam, kemudian terjadi kudeta. Umar dibunuh. Bayangkan seorang presiden dibunuh, dari zaman dulu udah ada. Ya kan, kalau JFK itu ditembak ya. Kalau Umar dibunuh waktu menjadi imam sholat subuh. Iya, sholat subuh dibunuh. Jadi begitu Allahu Akbar sholat subuh. Ya, karena yang bunuhnya itu persis di belakangnya Umar, jadi makmum. Pisau tusuk perutnya, cos. Namanya siapa? Saya ingat Abu Lu'lu'ah. Nah, itu yang bunuh. Tusuk, langsung jatuh. Ribut sholat subuh nggak jadi. Gimana imamnya ditusuk? Makanya sampai sekarang yang namanya imam di Masjidil Haram nggak boleh tuh makmumnya langsung di belakang imam, bener nggak? Pasti ada ininya dulu, askaran apa namanya, sekian orang. Jadi ada satu lapis dulu di belakang imam, baru makmum umum. Kenapa? Ya sejak peristiwa itu, untuk menghindari hal seperti itu. Imamnya dibunuh, ditusuk. Itulah kudeta pertama umat Islam. Padahal Umar menjalankan roda pemerintahan dengan begitu tegas dan adil. Bukan pemimpin yang zalim, kan begitu. Kita tahu ceritanya ya, bagaimana Umar memanggul karung gandumnya sendiri. Umar kan sering berpatroli itu keliling Madinah. Siapa tahu ada umatnya yang kelaparan. Ternyata benar. Di ujung kota Madinah, tiba-tiba Umar mendengar seorang anak kecil yang menangis. Ibu lapar, aku mau makan, lapar, bentar ya nak ya, kata ibunya. Umar datengin tuh ke rumah itu, iya, datengin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu anaknya kok lapar, emang nasinya nggak matang-matang makanannya, gitu kata Umar. Wahai bapak, karena zaman dulu kan nggak ada CCTV, nggak ada TV ya, jadi nggak tahu wajah Umar tuh kayak apa tuh, nggak tahu dia. Beda kayak zaman sekarang kan, 01, 02, 03 udah tahu semua wajahnya ya.
Karena ada iklan, ada TV, ada ini. Dulu kan nggak tahu, padahal satu kota. Karena jauh di ujung, mungkin dia nggak pernah ke pusat kota gitu kan, nggak pernah bertemu Umar, jadi nggak tahu Umar tuh kayak apa mukanya, nggak tahu. Datang, ibu lagi ngapain? Ini Kisanak gitu, Kisanak. Enggak, berdua dia sama sahabat siapa tuh namanya lupa dia. Berdua datang, ibu lagi masak apa? Kok itu anaknya nangis dibiarin aja, nggak matang-matang emang masakannya. Aduh Kisanak gitu, gimana ya, saya bingung. Ini saya sebenarnya lagi masak cuman untuk nyenangin hati anak saya aja, lihat buka sendiri. Astagfirullah, kata Umar, lagi masak batu dimasak bluk-bluk gitu doang. Saking apa? Nggak ada makanan. Jadi anaknya dibohongin, biar anaknya jempek gitu, diem. Tapi anaknya memang benar, anak nunggu ntar ya, nah bentar lagi mau masak, lama nih matangnya, katanya gitu. Iya bu, katanya. Akhirnya ketiduran si anak. Saking dia lapar, capek, nangis, akhirnya ketiduran. Ibu kok membohongi anak, kata si Umar. Tahu. Ya gimana habis? Gara-gara nih khalifahnya Umar bin Khattab nih, zolim itu sama saya. Bayangin, zolim itu sama saya Umar bin Khattab. Pokoknya nanti di akhirat saya akan laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Umar tanggung jawab rasain tuh gimana dulu jadi khalifah nih sekarang. Ada rakyat yang kelaparan dibiarin aja. Tuh, itu ngomong di depan Umarnya. Kira-kira kalau zaman sekarang gimana ya? Gitu. Oh, langsung. Apa yang dilakukan oleh Umar? Oh gitu ya. Baik bu, ibu bersedia nggak kalau saya bantu, katanya. Oh iya bersedia banget, terima kasih. Udah bentar ya. Pulang Umar ke Baitul Mal, ngambil gandum sekarung sama lauk pauknya macam-macam lah. Dipanggul sendiri ya sama dia. Jadi pengawalnya ini sahabatnya juga, sahabatnya Umar. Amirul Mukminin, jangan manggul sendirilah, kan berat, biar aku aja yang bantu. Enggak, kamu mau nanggung dosaku, tuh gitu. Bayangin, kamu mau di akhirat mempertanggungjawabkan dosaku ini di hadapan Allah. Diem sahabat, ya nggak mau lah gua, gitu. Akhirnya udah Umar panggul sendiri dia, panggul. Balik ke rumahnya si ibu tadi itu, gitu sekarung. Apa ini Pak? Ini buat anak-anakmu makan. Kalau kurang bilang lagi ke saya ya nanti, gitu. Wah ini udah cukup banget, kayak gini langsung masak. Gitu. Dibantu sama Umar masak. Anaknya dibangunin, disuapin, anak makan. Sampai segitunya. Akhirnya si ibu itu menyesal juga dia, ngata-ngatain Umar. Karena beberapa waktu kemudian, akhirnya dia ketemu sama Umar. Udah ngotot, loh ini yang ngebantuin gua. Ternyata Umar gitu. Loh bayangin, akhirnya dia astagfirullah, mohon maaf khalifah, Pak Amirul Mukminin. Aku nggak tahu kalau engkau adalah Amirul Mukminin. Aku udah mengata-ngatai dirimu. Makanya banyak pelajaran di sini ya. Kalau rakyat itu nggak tahu, jangan ngata-ngatain pemimpin. Intinya gitu. Baik, 10 tahun Umar bin Khattab menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian karena beliau ditusuk, dan sebelum beliau wafat, Umar bingung siapa yang gantiin saya. Tidak bisa memutuskan siapa. Akhirnya Umar membentuk panitia kecil yang berisikan 6 orang sahabat. Di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf, ya kan, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubaidillah, ada Tolha, ada 6 orang pokoknya. Kata Umar, kalian yang berenam, kalian berembuk dah. Siapa di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin menggantikanku? Jadi kalau umumnya kan kita membentuk panitia untuk memilih pemimpin baru di luar panitia itu. Kalau ini Umar membentuk panitia kecil untuk memilih pemimpin, tapi dari dalam dirinya setiap panitia itu sendiri.
modelnya gitu. Jadi beda-beda pengangkatan tata caranya nih pemilihan pemimpin. Akhirnya 6 orang itu berembuk lah, berdiskusi, ya namanya sahabat-sahabat utama semua ya. Salam. Sahabat utama semua ya, tentu tidak berdiskusinya, tidak terjadi perdebatan panas yang memanjang. Kalau kata orang Sunda mah Pak Embung-embung, jangan saya dong. Pak Embung nggak mau, kamu bukan gua aja deh, nggak ada yang gitu dari 6 orang itu. Jangan saya lah, saya masih ini, jangan saya. Ya, terjadilah, saya nggak mau, pada nggak mau. Tapi ya namanya nggak mau udah disepakati gimana? Sesuatu ya kalau udah disepakati di dalam rapat secara musyawarah ya harus mau nggak mau. Nah, dalam rapat kecil itu 6 orang tersebut terpilihlah siapa? Utsman bin Affan untuk menjadi penerus Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Lalu terangkatlah, terpilihlah Utsman bin Affan. Setelah Umar wafat, ya udah, akhirnya Utsman bin Affan diangkat berdasarkan rapat atau musyawarah panitia kecil yang 6 orang ini, yang di dalam 6 orang ini diantaranya Utsman bin Affan juga. Dan Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin berapa lama? Udah ingat? 12 tahun. Jadi 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar. Itu 12 tahun ya. Tambah 12 tahun lagi Utsman. Berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun umat Islam digantikan oleh yang ketiga, khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang memegang kekuasaan selama 12 tahun kurun waktunya. Selama 12 tahun itu kemudian terjadi mulai kekisruhan. Kenapa kekisruhannya? Karena Utsman bin Affan dianggap sebagai khalifah yang nepotis. Jadi nepotisme dari dulu sudah ada. Nah, bukan anaknya di sini. Utsman mengangkat saudara-saudaranya. Jadi kamu jadi gubernur ya? Di sini di Banten. Kamu gubernur ya di DKI. Kan yang mengangkat dulu khalifah semua. Gubernur-gubernur itu. Tapi yang diangkat itu sebagian besar adalah dari klannya sendiri. Yang tadinya di masa Umar dari berbagai macam klan, ada klan Hashim, ada dari kaum Ansor, ada dari kaum Bani apa namanya Umayyah ya, klannya itu. Macam-macam, ternyata sekarang diganti, yang nanti diganti, dan sebagian besar itu dari klannya sendiri, yaitu klan Umayyah, Utsman bin Affan, klannya dia sendiri. Akhirnya terjadilah ketidakpuasan rakyat melihat kenapa sih yang diangkat kok yang satu ponakannya, kalau nggak ponakannya adiknya, kalau nggak adiknya omnya, pakdenya. Emang dari dulu udah ada itu gitu, bayangin. Padahal sahabat Utsman bin Affan itu adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya tampuk kekuasaan, ya begitulah. Tapi memang waktu di zaman Utsman bin Affan, memang betul beliau mengangkat mostly ya, kebanyakan itu adalah keluarganya atau klannya sendiri. Tapi dia tidak sembarangan mengangkat. Tetap dia pilih orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya, capable. Nggak hanya sekedar wah ini saudara gua nih angkat, enggak. Betul-betul dia milih orang yang capable. Tapi memang masih saudaranya, tetap aja. Jadi kalau misalnya ada 2 orang nih, si A dan si B, yang satu dari apa namanya keluarga Nasution misalnya, yang satu orang Jawa misalnya, sementara ini pemimpinnya ini masih Nasution juga warganya, yang diangkat ya. Inilah sama-sama sama-sama mumpuni, sama-sama capable gitu, punya kemampuan,
Tapi yang satu ini keluarganya, satu bukan, tentu yang diangkat keluarganya, lebih terpercaya, dia lebih merasa tenang kalau keluarga yang diangkat kan, masih bukan dari klannya lah, istilahnya dari klannya dia yang diangkat. Terjadilah ketidakpuasan di kalangan umat Islam sampai akhirnya terjadi pemberontakan, kudeta lagi, dibunuh lagi Utsman bin Affan. Kalau ini dibunuh di rumahnya. Di rumahnya Utsman bin Affan itu dikepung oleh para orang yang kudeta itu selama 40 hari. Nggak bisa keluar rumah, dikepung rumahnya. Bayangin, rumah presiden dikepung. Tuh. Sama rakyatnya sendiri. Dan nggak ada yang ngebelain. Nggak ada polisi, nggak ada tentara pakai panser ngejaga, itu nggak ada. Kan dilarang Utsman, biarin aja, nggak usah. Nggak usah dijaga. Gitu. Mana sih bola di Indonesia kira-kira gitu ya, rumah presiden dikepung. Ya kan, nggak ada tentara, nggak ada apa namanya kawat berduri, nggak ada. Ya udah biarin aja, kepung. Sampai akhirnya berhasil masuklah mereka dan dibunuh Khalifah Utsman bin Affan saat sedang membaca Al-Quran, saat puasa. Ya kan? Yang membunuh siapa? Orang Islam juga gitu. Gimana coba? Yang membunuh orang Islam, yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh khalifah. Oh gimana? Bunuh orang Allahu Akbar, bunuh. Yang dibunuh orang Islam juga, sahabat Nabi, yang dijamin masuk surga, dibunuh. Kenapa? Karena nggak puas dengan pemimpinannya. Nah, dianggap nepotis. Hikmahnya apa yang kita bisa ambil? Sebetulnya Al-Quran mengajarkan kepada kita. Yang kita semua ayatnya mungkin hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah ya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Yang menarik untuk ayat ini kalau dilihat struktur kalimatnya ya. Saat perintah taat kepada Allah, dia pakai ada kata ati'unya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Saat rasul juga ada ati'unya. Tapi waktu ulil amri nggak ada ati'unya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mestinya nih wa ati'u ulil amri minkum, kan begitu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi waktu ulil amri dah nggak ada ati'unya, wa ulil amri minkum. Artinya apa? Selama ulil amrinya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti. Apapun itu, bahkan kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya menjelaskan, jika kalian punya pemimpin yang zalim, ya, yang merampas harta kalian, yang apa, memecut itu apa? Mencambuk punggung kalian, taatilah. Itu kata Nabi. Kecuali kalau dia memerintahkan kamu untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Selama dia tidak memerintahkan kamu bermaksiat kepada Allah, ya taati pemimpinnya. Karena bagaimanapun dia pemimpin kamu. Kondisi akan lebih parah jika tidak ada pemimpin. Jadi bagaimanapun tetap harus ada, selama itu jadi pemimpin yang sah, dia diakui oleh umat Islam atau oleh siapapun, ya dia harus taati. Ya, sampai karena nggak puas terjadi tadi itu. Nggak puas, wah pemimpinnya gini-gini, nepotisme dan sebagainya, terjadilah pembunuhan, chaos itu, genting waktu itu umat Islam kondisinya. Pembunuhan, Utsman bin Affan dibunuh, akhirnya ya sudah, bayangkan jenazah Utsman bin Affan dibiarkan begitu saja berhari-hari di rumahnya, nggak ada yang ngurus.
Karena nggak ada yang berani orang yang mengurus Utsman, takut dianggap wah nepotisme, keluarga nepotisme tuh. Wah lu ngebelain presiden yang nepotis, yang KKN ibaratnya kan gitu. Dianggapnya ngebela itu, makanya nggak ada yang berani sampai berapa hari itu dibiarkan. Akhirnya hanya segelintir orang yang berani diam-diam menguburkan dan mengurus jenazahnya Utsman yang dikuburkan. Makanya beda kalau Abu Bakar sama Umar, jenazahnya dikuburkan secara terhormat di samping Nabi. Nabi kan meninggal di kamarnya, dikuburkan di situ juga. Di tempat dia wafat, di kasur itu juga, di ranjang itu juga, seranjang-ranjangnya dikubur di bawahnya. Abu Bakar dikuburkan di sampingnya, sebelahnya Nabi. Umar juga dikuburkan di sebelahnya Nabi, di tempat yang sama. Tapi Utsman di luar, karena dianggap itu tadi nepotis, tidak disukai oleh umat Islam. Akhirnya terjadi kudeta lagi, pembunuhan. Kalau Umar bin Khattab yang membunuh orang Yahudi, jadi bukan orang Islam sendiri. Kalau ini orang Islam sendiri yang bunuh, kaum Khawarij. Jadi kata Nabi dulu kan berkata, kaum Khawarij akan datang orang yang dari golongannya dia, yang mana dia bacaan Al-Qurannya lebih baik daripada kalian. Tuh. Puasanya lebih hebat daripada kalian. Sholat malamnya lebih kuat daripada kalian. Tapi dia membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokannya, nggak sampai ke dalam hatinya. Itulah kaum Khawarij. Dia Islam, dia sholatnya luar biasa, puasanya waduh nggak keturunan, tuh baca Qurannya sangat bagus, hafal Quran segala macam. Tapi itu tadi sehingga dia membunuh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dia memahami agama dengan caranya dia sendiri. Dia menganggap hal seperti itu salah. Nah, dia tidak menjalankan Al-Quran itu. Kan tadi Al-Qurannya perintahkan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dia tidak menjalankan itu. Dia merasa wah ini nepotis nih, nggak benar. Kalau zaman dulu kan kalau dianggap nggak benar ya bunuh. Kalau zaman sekarang kan demo kan gitu. Demo. Turunkan Soeharto dulu kan gitu. Akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Disitulah terjadi kebingungan, siapa yang menggantikannya? Chaos lagi. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan tersebut, sebagian sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Alasannya karena satu, Ali masih klannya Hashim, Bani Hashim. Yang kedua, Ali juga masuk ke dalam panitia kecil yang 6 orang tadi. Jadi udahlah, Ali diangkat. Satu, dia masih klan Bani Hashim, masih keturunan, masih saudara dengan Nabi istilahnya. Kemudian juga masuk panitia kecil yang 6 orang itu. Akhirnya diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Berapa lama? 6 bulan itu anaknya Hasan. Nah 4 tahun gak lama, cuma 4 tahun beliau menjadi khalifah, 4 tahun. Nah, itu chaos banget di masa pengangkatan khalifah yang hanya sekitar 4 tahun itu. Chaosnya kenapa? Sampai-sampai di masa Ali itu terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Bayangin, yang satu Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Nabi, dia menikah dengan putri Nabi kan, Fatimah. Yang satu istrinya Nabi, Aisyah, menantunya Nabi, perang sama istrinya Nabi tuh, gimana coba? Perang. Punya pasukan, gitu. Perang yang disebut terkenal dengan perang Jamal.
Jamal, unta, perang unta. Karena Aisyah waktu itu perang menggunakan unta yang berwarna merah dan ditutup di atas unta itu ada apa namanya kotak gitu kan, tempat dia itu yang terbuat dari baja. Kalah itu pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah nggak sampai terbunuh. Kata Ali, jangan lukai Ummul Mukminin. Ibunya kaum orang-orang beriman. Tapi kalah perangnya. Dia anak buahnya yang ini bunuh. Hah? Kenapa? Mertua tiri. Iya, mertua tiri. Jadi siapa? Iya, anaknya Abu Bakar, Aisyah. Nah, anaknya Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib masih klannya apa, sepupunya Nabi. Plus menantunya juga. Sama-sama keluarga sebetulnya, tapi perang benar-benar perang. 5.000 pasukan dibawa sama Aisyah waktu itu. Tentu kalau Aisyah pasukannya terbatas cuma 5.000, kalau Ali kan khalifah, pasukannya banyak, ya kalah pastilah. Jangan dibunuh, jangan sampai dilukai bahkan ya Ummul Mukminin. Setelah kalah perang, dianterin lagi ke rumahnya, kawal Ummul Mukminin, Bunda Aisyah, ke rumahnya dikawal. Nah, sampai ada yang mengganggu di jalan, kawal dipulangin, dikawal. Sampai segitu keributan. Gara-gara ya itulah. Ceritanya panjang nih Aisyah nih, kalau mau diceritain kenapa dia sampai segitu, karena dari dulu tuh Aisyah tuh menyimpan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa menyimpan dendam? Karena waktu itu Aisyah disinyalir, difitnah bahwa dia berselingkuh. Jadi udah ada tuh zaman dulu. Fitnah selingkuhan, difitnah selingkuh. Wah, Aisyah selingkuh nih. Fitnah selingkuh. Kata Ali waktu itu, ya Rasulullah, nggak usah pikirin lah, cewek kan banyak, kawin aja gitu kan gitu. Aisyah dengar, marah dia. Marah digituin lah. Kurang ajar nih Ali ini. Ngeremehin gua, lu kira gua berselingkuh gitu. Sampai akhirnya turun ayat tuh ngebelain Aisyah, turun ayat. Al-Quran turun ngebelain Aisyah. Ngasih tahu Nabi, ini Aisyah tuh nggak selingkuh. Nah, itu. Terus sampai Aisyah ditampar tuh sama Abu Bakar waktu itu. Hari dia lapor sama bapaknya sendiri. Ayah, ini nih suamiku nih, aku dikiranya berselingkuh. Ayah jadi ini deh, jadi hakim. Gimana enaknya nih kehidupan rumah tangga kita, kira-kira gitu. Coba ayah panggil deh, itu suamiku, suruh ngadep ayah ke sini. Lah gimana manggil Rasulullah, siapa yang berani? Gitu. Akhirnya datanglah Abu Bakar ke rumahnya Nabi. Nabi udah paham. Oh ya, ayah kan apa yang mertuanya itu Abu Bakar. Ya udah, nanti saya datang ke rumah. Datang Nabi Rasulullah ke rumah. Sebelum mulai persidangan keluarga, tapi kan hakimnya kan mertuanya sendiri Abu Bakar. Apa yang dikatakan Aisyah? Nih ya ayah, aku akan cerita nih ya, apa adanya, aku akan cerita sejujur-jujurnya mengenai apa nih penduduk masalah ini, kenapa aku disuruh berselingkuh. Tapi nanti suamiku nih harus cerita juga, tapi awas ya, nggak boleh bohong ya, harus cerita jujur juga gitu. Aisyah bilang, saya nggak boleh bohong, sama Nabi bilang begitu. Ini gampar itu Aisyah sama Abu Bakar. Kamu tahu nggak ini siapa? Walaupun ini suamimu, ini Nabi, ini Rasulullah. Masa kamu bilang berbohong? Nggak mungkin Rasulullah itu berbohong. Waktu digambar sama bapaknya, sama Abu Bakar. Apa yang dilakukan Aisyah? Dia balik ke belakang Nabi. Suamiku, aku takut lah, gimana? Tuh. Saking apa? Saking Aisyah tuh tahu Rasulullah tuh nggak mungkin menyakiti dia. Yang begitu lemah lembutnya Rasulullah kepada istrinya, nggak mungkin. Sampai-sampai waktu istilahnya nih mau debat gitu kan, mau sidang keluarga aja, gampar sama bapaknya,
Balik ke belakangnya Nabi, ya Rasulullah, aku takut digampar lagi. Nabi diam aja, bingung. Tuh. Jadi Aisyah tuh udah menyimpan benih-benih itu karena Ali bilang begitu, jadi ngentengin. Ya udahlah, cewek banyak gitu kan, ceraiin aja nape. Kawin lagi kan tinggal milih mau yang mana kan gitu. Nah, benih-benihnya dari situ akhirnya terjadi tadi perang Jamal itu. Jadi Aisyah tidak menerima Ali sebagai khalifah, nggak terima dia. Ada terjadi perang, tapi Aisyah kalah dan dikembalikan ke rumahnya, dibalikin ke rumahnya, dikawal sama pasukan Ali bin Abi Thalib. 4 tahun kekuasaan Ali bin Abi Thalib, kemudian datanglah kekisruhan. Karena apa? Karena diminta waktu itu oleh klannya Utsman, siapa nih yang membunuh, harus diadili semua pembunuhnya. Utsman bin Affan. Waktu itu yang menginginkan adalah Muawiyah. Yang waktu itu Muawiyah jadi gubernur. Itu udah digabur. Jadi sejak zaman Umar bin Khattab, Muawiyah itu diangkat jadi gubernur dia. Gubernur, nah, sang gubernur ini mengirim surat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk segera menangkap dan menjatuhkan hukuman kepada pembunuh khalifah yang pertama sampai ke akar-akarnya gitu. Sementara Ali nggak mau, dia maunya yang ngebunuh aja, siapa orang yang bunuh itulah yang diadili aja, satu orang atau beberapa orang, siapa yang ikut membunuh lah. Yang lain yang nggak ikut terlibat ya jangan ditangkepin lah gitu. Sampai ke akar-akarnya maunya gitu. Kayak kalau di kita kan dulu zaman G30S ya, semua sampai ke akar-akarnya, sampai anak cucunya tuh hidupnya susah. KTP-nya ditandain, kan begitu kira-kira. Kata Ali, ya nggak bisa begitu katanya. Kan itu umat Islam juga yang membunuh karena kesalahpahaman. Yang disidang dan diadili ya yang membunuhnya aja. Keluarganya, anaknya, cucunya yang nggak tahu menahu ya jangan gitu. Ini kan bukan masalah bukan masalah pemikiran atau pemahaman ya. Kalau dulu kan zaman PKI kan yang dimasalahkan adalah pemahaman dan pemikiran Marxisme, Leninisme, pemikiran begitu kan. Sehingga ya memang sampai anak cucunya ditandain, tapi yang kan nggak diadili, nggak dibunuh ya, ditandain. Oh ini kan bukan pemikiran, anak cucu kan nggak tahu menahu, keluarganya nggak tahu menahu kalau itu dibunuh. Kenapa? Itu karena ketidakpuasan aja. Akhirnya ya diadililah oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi yang diadili adalah mereka yang terlibat secara langsung aja, diadili dan akhirnya dikisos, dibunuh juga. 4 tahun memegang kekuasaan. Kemudian ya terjadi lagi pergolakan karena merasa nggak puas si Muawiyah ini. Wah, Ali nggak adil dianggapnya tuh gitu. Jadi lagi pemberontakan lagi. Terjadi lagi pemberontakan sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib juga dibunuh pada saat beliau sedang sholat subuh. Lagi sholat. Yang satu lagi sholat, Umar bin Khattab, satu lagi baca Quran, satu lagi sholat lagi subuh, yang Ali bin Abi Thalib dibunuh ya oleh kelompoknya Muawiyah yang merasa si khalifah ini tidak adil, tidak sampai menghabisi seluruh sampai ke akar-akarnya itu. Terjadilah kudeta lagi. Ali bin Abi Thalib dibunuh, kemudian digantikan tadi itu dengan Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Hasan ini masih dianggap terlalu muda tuh. Jadi ada tuh pemimpin dulu dianggap terlalu muda, masih muda, belum saatnya.
Hah? Belum sampai 40 tahun. Waktu itu umurnya Hasan bin Ali itu 38 tahun. Sudah. Kata Muawiyah, ini belum saatnya Tom, kan gitu. Jadi cuma 6 bulan, makanya cuma 6 bulan, cuma sebentar. Ya udah deh kalau belum saatnya, saya kasih kekuasaan kepada kamu, Muawiyah. Muawiyah waktu umur 58 tahun. Sementara Hasan umur 38 tahun. Lu belajar dulu dah. Ya udah nih, gua kasih jabatan gua sama lu. Tapi nanti ya, kalau gua udah dewasa, lu udah selesai, kasih gua balik ya. Oh iya, kata Muawiyah tuh, janji. Ada perjanjiannya hitam di atas putih. Tapi apa yang terjadi? Hasan bin Ali keracunan makanan. Mati, meninggal, keracunan makanan, diracun. Artinya apa? Yang dicurigai siapa? Ya pasti, ya kan gitu. Wah, gimana caranya nih supaya nggak jadi gua kasih ke sono nih presiden kekuasaannya kan rajanya gitu, ke anaknya mendingan Yazid bin Muawiyah kan gitu. Akibat Hasan ini keracunan meninggal, ya udah mau nggak mau kan, waktu Muawiyah selesai kekuasaannya ke siapa? Ya ke anaknya Yazid bin Muawiyah. Tapi waktu itu sebetulnya masih ada adiknya Hasan, yaitu Husain. Si Husain ini dibunuh juga sama Muawiyah. Terjadi peristiwa yang namanya peristiwa Karbala, yang mana sampai sekarang diperingati tuh oleh orang-orang Syiah. Karbala, karena dipancung kepalanya, dibawa kepalanya ke, tapi itu di zaman Yazid. Yazid berkuasa jadi khalifah, pancung kepalanya Husain supaya dia nggak merongrong kekuasaan. Nah, nggak berisik, dipersembahkan ke hadapan Yazid bin Muawiyah itu, khalifah nih, kepalanya. Bro, Husain, bayangin, cucu Nabi. Parah bener kan? Itulah kekuasaan. Kalau udah kekuasaan yang berbicara, ya udah, nggak pandang ya mau cucu Nabi kek, ya kan, mau siapa kek, mau istrinya Nabi, menantunya Nabi, ya terjadi seperti itu. Hah? Paroho. Kenapa? Karena ya itulah, kekuasaan itu kan nikmat. Lupa. Orang kalau udah duduk di kursi kan gitu. Waktu belum duduk di kursi, wah, ini ya, apa namanya? Begitu duduk di kursi, lupa dah dia. Begitu banyaknya orang yang pengen duduk di atas kursi empuk itu. Dari zaman dulu, zaman para sahabat begitu, apalagi zaman sekarang. Banyak banget itu yang pengen duduk di kursi empuk, tinggal tunjuk-tunjuk doang, kan enak tuh. Ya kan? Diangkat ini, diangkat itu, lu menurut nggak sama gua pecat nih. Nah, ayo. Kan enak udah kuasa kayak gitu. Ya kan? Zaman dulu sebetulnya sama, apalagi zaman itu, bayangin para sahabat, masih keluarganya Nabi, semua tuh. Umar adalah mertuanya Nabi, Utsman adalah besannya Nabi, Utsman. Karena Utsman tuh menikahi dua putri Nabi tuh dinikahi oleh Utsman. Putri Nabi bawa menantu, berarti ya, Utsman menantu. Dua putri Nabi dinikah oleh Utsman. Ali juga menantunya Nabi. Hasan cucu Nabi, Husain cucu Nabi, semua habis dibantai demi kursi kekuasaan. Tapi entah ya, walaupun begitu tragisnya, tetap Islam berkembang dengan luar biasa dahsyat. Setelah masa Ali bin Abi Thalib, Umayyah memegang tampuk kekuasaan selama 100 tahun. Dan Islam berkembang sangat luas, luar biasa ke dunia. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan dinasti namanya Abbasiyah
selama 150 tahun kemudian, dan itulah masa keemasan Islam. Di situ lahir nama Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi masa Abbasiyah itu lahir, dan itu zaman puncak keemasan Islam. Jadi walaupun suksesinya begitu berdarah-darah, tapi kalau pemimpinnya setelah diangkat atiullah wa atiur Rasul, gak ada masalah. Tetap Islam berkembang dengan luar biasa, menguasai dunia selama 800 tahun. Islam menguasai dunia 800 tahun. Bayangkan, dulu jadi Islam itu udah kayak kalau sekarang kita ngelihat Amerika lah itu. Dulu Islam itu, dari mana? Dari Baghdad. Terkenal negeri 1001 malam ya. Bangga orang dari Baghdad tuh. Sama sekarang dari orang bangga orang mana? Dari New York lah. Dari Washington. Habis apa? Meeting misalnya gitu. Bangga orang. Belajar di mana? MIT. Wow. Kalau enggak apa namanya? Hah? Apa? Harvard University. Bangga orang. Dulu apa? Belajar di mana? Di Baghdad, Cordoba. Oh, Cordoba itu semua itu pusat keilmuan itu di sana di dunia. Harvardnya dulu tuh ya itu Cordoba itu. Ada Lucia. Unpad. Itu udah maju. Umat Islam 800 tahun Islam maju. Akhirnya apa sekarang? Mundur lagi. Ya begitulah. Yang namanya kekuasaan, roda kekuasaan itu terus silih berganti berputar. Nggak ada yang langgeng selamanya. Dulu umat Islam berkuasa 800 tahun, kan mundur nanti berkuasa lagi. Ya begitu. Kadang ada pemimpin yang baik, yang adil, maka muncullah zaman keemasan. Kadang ada pemimpin yang zalim, yang membuat mundur itu, ya begitulah dalam kehidupan. Tapi yang pasti perintah Al-Quran adalah atiullah wa atiur Rasul ulil amri minkum. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin Indonesia, jangan sampai berantem. Ya, tapi yang nanti nggak, gua bukan pendukungnya nih, wah terus ribut, nanti ada kudeta segala macam, ada demo besar-besaran. Jangan sampai 98 kejadian lagi kan gitu. Karena di mana-mana, karena digadang-gadang peristiwa 98 bisa terjadi lagi kan gitu. Kan ngerasain sendiri gimana orang gotongin kulkas ya. Gotongin TV, gotongin kulkas. Nah, itu kan waduh ribet itu kalau udah kayak gitu. Jangan sampai deh. Ya, gitu. Jadi siapapun nanti yang terpilih jadi pemimpin, nah kita sebagai umat Islam ya sudah harus taat. Udah kepilih mau gimana gitu. Baik, mungkin itu aja. Waktu syuruk juga udah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Nanti sambil ngobrol di luar kita jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.